الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Tadi yang dibacakan adalah surah Al-Ahzab ayat 58 dan ayat ini tentunya memiliki arti dan juga makna yang dalam bagi kita umat Islam. Untuk mengkaji ayat dari surah Al-Ahzab ayat 58 ini, tentunya sudah ada guru kita ini Ustadz Tian Kamaluddin yang nanti juga akan membawakan tema pembahasan dalam tausiahnya, yaitu bahaya menyakiti hati orang lain. Silakan Ustadz, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berupa pinjaman-pinjaman. Di antara pinjaman tersebut adalah umur kita. Kemudian tubuh kita. Semua ini milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Makanya kalau kita meninggal diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah kepunyaan Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala memberikan pinjaman kepada kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Kita gunakan tubuh kita untuk beribadah. Kaki kita langkahkan menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat. Tangan kita gunakan untuk hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga lisan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita gunakan untuk berkata yang baik. Menyampaikan hal yang baik, bukan untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi menyakiti sesama saudara kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda fima ma'na, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia berkata-kata baik. Menggunakan lisannya untuk hal yang baik, bertutur kata yang baik. Kalau belum mampu, auliyasmut, maka hendaknya orang tersebut diam. Nah, di sini ajaran daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita berkata-kata baik. Tidak menyakiti saudara kita. Menggunakan lisan untuk hal yang
kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Nah, di sini ketika kita punya saudara, punya teman, punya kolega, maka kita berkata yang baik. Jangan sampai kita berkata-kata yang tidak baik. Banyak sekarang anak-anak muda zaman sekarang, ya, lisannya tidak digunakan untuk hal yang baik. Ada orang bertanya, "Mas, rumahnya Pak Abduh di mana?" Dia diem aja, masih main gadget. Ditanya lagi, "Mas, rumahnya Pak Abduh, ketua RT mana?" Dijawabnya gimana? "Kamu nanya." Ditanya lagi, "Iya saya bertanya, rumahnya Pak Abduh yang mana?" "Kamu bertanya-tanya." Ini mengkhawatirkan nanti kalau sampai ke bawah ke alam kubur. Ya. Ke alam kubur, ya kita semuanya bakal mati. Karena apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya akan mati. Ya kan? Kita nggak tahu apakah Bapak Ibu duluan atau saya belakangan. Ya. Atau saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Ya. Gak ada yang tahu. Yang pasti semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada hal yang seperti itu ke bawah sampai ke kuburan, waliyadzubillah. Datang ke alam barzah, ke alam kubur malaikat. Bertanya, "Ya fulan, man rabbuka?" Dia masih ke bawah. Kamu nanya, "Man nabiyuka?" Masya Allah. Bahaya. Ya. Makanya kita jaga lisan. Jangan sampai kita gunakan untuk hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau juga menjelaskan bahwasanya aku akan menjamin, ya, bagi siapapun yang menjaga sesuatu di antara bibirnya, yaitu apa? Lisan atau lidah. Dan sesuatu di antara, mohon maaf, yaitu kemaluannya. Maka apa kata Rasulullah? Adzmanu lahul jannah. Aku akan menjaminnya masuk surga. Bapak mau masuk surga? Mau. Ibu mau? Mau. Yang maunya paling kencang lebih cepetan masuk surga. Amin. Ada yang mau ke surga sekarang? Ya. Insya Allah semuanya yang hadir di sini dan pemirsa dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lisan kita menyakiti saudara kita sehingga hatinya Masya Allah tersakiti. Apalagi menzaliminya. Kalau ada yang terzalimi karena lidahnya, karena lisannya, ya, hati-hati ini. Kalau dia berdoa pada Allah, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Du'aul madlum, doanya orang yang terzalimi, itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ngomong seenaknya, ya kan? Menyakiti tetangganya, Masya Allah. Kemudian tetangganya dizalimi, sehingga berdoa pada Allah, "Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tetangga saya ini tolong segera kirim ke surga ya Allah." Kira-kira bagaimana? Masya Allah ya. Makanya jangan sampai kita menyakiti hati saudara kita atau orang yang lain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang berbahagia. Di dalam Islam, ya, kita diajarkan bagaimana bertutur kata, bagaimana menggunakan lisan kita sesama manusia. Kalau orangnya lebih dewasa, orangnya lebih tua, kita menggunakan sapaan yang menghormatinya. Kalau orangnya lebih kecil atau lebih muda, kita menggunakan panggilan yang menyayanginya. Nah inilah, kita harus merahmati, mengasihi sesama manusia. Man la yarham, la yurham. Orang yang tidak mengasihi, maka tidak akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, maka mari ya bersama-sama
kita jaga lisan kita. Kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Baca Quran, beristighfar, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bapak Ibu, hari ini udah baca Quran? Sudah? Sehari berapa banyak? Tidak usah dijawab, jawab sendiri saja. Sudah beristighfar, mohon ampun kepada Allah? Ya, harus. Basahi lidah kita, basahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Atau dengan sayyidul istighfar. Ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau yang tidak punya dosa. Itu beliau masih beristighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Ya. Kita. Ada di sini yang tidak punya dosa? Kok jawabannya banyak ini? Nah, di sini kita harus menggunakan lisan kita, beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, ya. Kita sapa orang dengan sapaan yang baik, kita ucapkan salam, assalamualaikum. Ketemu orang, assalamualaikum, ya. Tidak hanya mengucapkan selamat pagi, selamat siang, tapi juga assalamualaikum, karena di sini ada doa. Dan akhirnya mendatangkan ketentraman dalam hati orang lain yang ada di sekitar kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, pemirsa yang berbahagia. Inilah yang diajarkan dalam Islam. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang jauh dari rahmat Allah. Kita harus menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Dekat dengan rahmat Allah, dekat dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengikuti jalannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjaga hati kita, menjaga lisan kita sehingga orang-orang di sekitar kita menjadi tentram, damai dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Nah, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada. Aduh, saya nggak enak kemana. Kamu nanya. Jadi ingat saya, ada yang mau nanya. Ada yang mau nanya, silakan. Angkat tangan. Ya. Ibu, tolong jangan kamu nanya ya, Bu. Silakan, Ibu. Udah. Langsung di on. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Supresmi dari Majelis Talim Al-Ummahat Masjid Jami Harapan Jaya. Silakan Ibu. Ustadz, anak saya tuh kalau pulang kerja tengah malam. Kadang-kadang kalau hari libur pun dia masih bekerja karena ditelepon atasannya suruh bekerja. Tapi tidak dihitung dengan lembur atau lain-lainnya. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa ganjaran bagi atasan yang memberikan pekerjaan yang berlebih kepada karyawannya? Tanpa membayarkan lemburnya gitu. Tanpa membayarkan lemburnya. Nah. Baik, terima kasih Terima Ibu. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang Padang bilang, ndak karajo, ndak ado pitih. Gitu. Silakan. Baik. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manusia haruslah menjadi orang yang adil. Apa itu adil? I'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu, yaitu memberikan hak kepada yang berhak. Ketika seorang pekerja diberikan amanah pekerjaan A misalkan, maka dia mendapatkan bayaran atau upah dari pekerjaan A tersebut. Dan ini harus ditentukan di awal. Sekarang bagaimana jika ada orang yang mempekerjakan seseorang namun tidak diberikan haknya atas pekerjaan tersebut? Nah, ini adalah zalim. Ya, zalim. Karena mengambil hak daripada orang lain. Nah, di sini makanya diperlukan bagaimana berinteraksi dengan sesama manusia, terkhusus dalam masalah pekerjaan itu harus ada kesepakatan. Ya. Lantas bagaimana hukumnya orang yang zalim tersebut? Maka orang yang zalim dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Belum lagi kalau anak ibu tadi berdoa, ya Allah, tolong turunkan jabatannya, turun ya. Tapi kita jangan mendoakan yang jelek kepada orang. Kita, ya. Doakan kepada orang tersebut, ya Allah, berikanlah futuh, berikanlah keterbukaan dalam hati orang tersebut sehingga berlaku adil kepada saya. Situ Bu ya. Dan insya Allah ketika dilakukan dengan ikhlas, dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Amin ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Tian atas ilmunya hari ini. Ibu-ibu juga udah dapat pencerahan ya Bu ya. Sama-sama. Kita abis ini mau ngaji Ustadz sama guru kita. Kiai Munawir Ngacir. Udah kayak petinju ya. Hanya di mana? Di Cahaya Hayati Indonesia. Sampai salah ngomong. Sekali lagi, Cahaya Hayati Indonesia.